destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia yang kalau dilihat dari rentetan sejarahnya tentunya saya merasa gembira karena di antara presiden ke presiden ada kesinambungan. Ya, tidak juga bisa kita hindarkan produksi limbah yang akan diakibatkan oleh itu kan, Bu. Berkaitan dengan pengelolaan air ke industri-industri yang lainnya yang berkaitan dengan itu. Lalu sudah tadi dikaji secara mendalam tentang pengelolaan limbah sehingga tidak semakin berdampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Ini menarik ini karena kalau memang sebuah kajian pembangunan itu memang idealnya harus ada kajian menyeluruh. Salah satu yang kami ikhtiarkan di Kompolnas ini memang saya sebagai salah satu peneliti dan secara khusus saya mendapatkan tugas menulis penelitian secara khusus di Danau Toba. Saya mendapatkan data lengkap dari Bappenas. Pembangunan jangka panjang kira-kira 20 tahun ke depan pembangunan ini kayak apa? Kira-kira itu sudah ada setting secara garis besar dan kemudian saya mendapatkan data juga dari PUPR. Dan untuk kaitan masalah penyalahgunaan narkotika ataupun peredarannya segala macam itu salah satunya adalah kajian yang ditulis secara khusus oleh Pak Beni Mamoto. Itu bagaimana peredaran narkoba agar itu diminimalisir di Indonesia. Bagaimana jangan sampai nanti generasi-generasi Indonesia ke depan ini justru kena dampak akibat penyalahgunaan narkoba. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Orbit semuanya, ngorbit bersama Atul Labu dan ada tamu Atul Labu yang istimewa hari ini. Kita nanti akan berbincang-bincang. Ini sebelum Atul kenalkan, Atul mau sapa-sapa dulu buat semuanya sahabat Orbit ya, yang sedang terus mantengin Orbit. Dan hari ini adalah hari yang spesial, makanya Atul Labu yang membawa acara hari ini untuk ngobrol-ngobrol karena tamu kita juga tamu yang spesial. Ini datang dari jauh-jauh dari Jakarta, yaitu dari salah satu komisioner Kompolnas. Ya, selamat siang Gus. Gus Muhammad Dawam SHIMO. Ini tamu kita yang jauh dari Jakarta hari ini menyempatkan waktu untuk duduk bersama kita ngobrol di Orbit. Selamat datang di Medan tentunya. Kondisi Medan Sumatera Utara. Terima kasih. Gus nggak pertama kali ya datang ke Medan. Ya sudah sesekali, sering agak sering juga lah ke sini karena meneliti tentang pariwisata di sini. Kali ini sebagai perwakilan komisioner Kompolnas. Pertama aku tanya, ini apa kabar polisi kita nih, Gus? Alhamdulillah kepolisian sekarang semakin baik lah menurut kita ya. Secara internal kami melihat dan secara eksternal juga kami memantau. Karena Kompolnas itu sebenarnya fungsi pengawasannya itu hanya dua. Memantau dan kemudian menilai. Kita memantau dan kemudian menilai. Dari jangka 3 tahun ke depan belakangan ini kami pantau dan kemudian kami nilai setiap tahun sekali kami melakukan semacam monitoring evaluasi. Diberikan penghargaan bagi jajaran Satwil dari Polres, dari Polsek, dari Polda, bahkan dari Mabes. Yang bagus-bagus kami nilai untuk berikan kesempatan. Ada upaya peningkatan polisi lebih humanis, lebih humanis. Hari ya, selama ini mungkin citranya kalau masyarakat memandang polisi itu enggak garang-garang, galak-galak. Oh ya. Tapi hari ini citra itu sudah mulai baik. Iya betul. Gus ya. Baik. Tadi sebelum kita masuk ke ruangan ini kita juga ada ngobrol-ngobrol perihal juga kehadiran Gus Idam ke Maria. Gus Dawam. Karena yang lagi viral itu. Oh gitu ya, mirip-mirip ya. Ada yang lagi viral. Gus Dawam. Jika kita ngobrol tadi perihal hadiran di Sumatera Utara, ya kalau kita bicara tentang Sumatera Utara pasti tidak terlepas dengan beberapa destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara. Karena itu salah satu kekayaan yang dimiliki oleh provinsi ini. Betul. Untuk di hari ini yang beberapa waktu sudah digagas juga direncanakan oleh Bapak Presiden kita, itu Danau Toba. Danau Toba, Pulau Samosirnya dan tentunya kearifan lokal yang ada di situ. Nah,
kabar-kabarnya juga dari Kompolnas juga sudah menggagas membuat sebuah subdit untuk pengamanan pariwisata. Nah, sejauh mana kira-kira Gus untuk gagasan tersebut sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih untuk menjelaskan destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia yang kalau dilihat dari rentetan sejarahnya tentunya saya merasa gembira karena di antara presiden ke presiden ada kesinambungan. Jadi pertama dari Pak Presiden zaman eranya Pak SBY, beliau menekankan satu peraturan khusus yaitu pengembangan kawasan ekonomi khusus, yaitu di Mandalika dan juga di Likupang, di Sulut. Kemudian pada eranya Pak Presiden Jokowi, Pak Jokowi meneruskan dengan membuat satu perpres secara khusus pengembangan pariwisata di beberapa sektor pariwisata, salah satunya adalah di Borobudur, kemudian di Labuan Bajo, dan juga di Danau Toba. Ini menarik sekali karena saya melihat itu pariwisata Indonesia ini secara garis besar ada dua kategori kalau saya lihat. Yang pertama adalah pariwisata yang objeknya ini adalah produk warisan budaya Nusantara. Seperti di Borobudur, ini produk dari komunitas masyarakat Buddha misalkan. Kemudian ada candi-candi Prambanan di masyarakat Hindu. Ada yang kedua itu destinasi pariwisata yang itu memang produknya memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kepada rakyat Indonesia yang tentunya ini harus dikelola dengan sangat baik. Salah satu di antaranya itu adalah Danau Toba. Bagaimana indahnya ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam destinasi pariwisata, spot-spot yang di situ sangat luar biasa. Kemudian dengan konteks itu kami di Kompolnas, karena Kompolnas ini kan tugasnya hanya dua. Yang pertama adalah membantu Presiden untuk merumuskan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia, dan yang kedua memberi pertimbangan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Oleh karenanya dalam konteks tugas yang pertama membantu Bapak Presiden terkait rumusan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia, maka saya berpikir sebagai salah satu anggota Kompolnas kebetulan saya meneliti di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Satu di antaranya adalah Danau Toba. Bagaimana pola pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian terkait objek-objek pariwisata? Ini bagian kajian yang kami teliti. Rupanya setelah kami teliti lebih mendalam dari Bapak Kapolda, baik yang lama maupun yang baru, yaitu Pak Panca Kapolda yang lama dan kemudian diteruskan oleh Pak Kapolda yang baru, Pak Imam, itu kemudian rupanya mereka semua ini memberikan kesempatan yang sama pembangunan objek vital nasional, salah satunya adalah di destinasi pariwisata super prioritas ini harus dikembangkan pola pengamanannya. Sehingga ketika kami meneliti di sini, alhamdulillah oleh Bapak Kapolda yang sekarang meneruskan kebijakan yang Bapak Kapolda yang lama, kemudian membentuk satu Kasubdit pariwisata secara khusus yang itu akan mengkoordinasikan di antara Kasat Pamofit di seluruh Polres-Polres yang ada. Ada 8 Polres kalau tidak salah itu. Di kawasan itu ada Polres-Polres, itu ada secara khusus yang menentukan siapa Kasat Pamofitnya itu langsung dari Bapak Kapolda. Itu luar biasa menurut saya. Ada mungkin sedikit sobat mungkin tempat lalu terjadi karena wisata di Danau Toba ini seperti yang Gus katakan tadi, menurut saya ini adalah warisan alam, warisan dari langsung dari ilahi. Ya, yang di dalamnya itu bukan cuma alam, tapi ada juga manusia. Ya, betul. Dengan kultur, budaya, leluhur yang sangat kental di sana. Sendiri. Nah, bagaimana pula polanya ini, pengembangan wisata ini sehingga kultur budaya ini atau yang disebut dengan manusia ini tidak tergeser, tidak tergerus dengan adanya pengembangan investor yang atau orang-orang mungkin setelah ini dikembangkan pastinya betul. Pengunjung dari luar itu, investor dari luar itu akan semakin memenuhi. Dan bagaimana nasib untuk orang-orang lokal ini? Kalau menurut saya ini ada salah satu undang-undang, namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang
nomor 14 tahun 2008. Itu menarik. Secara substansi itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah undang-undang ini mengarahkan kepada partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Kemudian yang kedua, transparansi di dalam pengelolaan sebuah kawasan ataupun di dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas di dalam penyelenggaraan baik programnya, anggarannya, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Dari substansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, kalau seandainya semua sektor kehidupan baik pemerintah di dalam penganggaran, perencanaan program, itu melibatkan masyarakat untuk ikut partisipasi. Apa kira-kira yang perlu dibangun oleh masyarakat setempat untuk membangun sebuah kawasan, sehingga ada kolaborasi antara pembangunan yang digagas oleh pemerintah, kemudian kolaborasi dari keinginan dan harapan masyarakat setempat. Jadi ada jaminan bagi masyarakat setempat, terutama yang lama dari lama di situ juga mendapatkan manfaat yang luas terhadap pengembangan pariwisata ini. Ya justru itu yang kita harapkan, karena tidak boleh sebuah pembangunan itu kemudian mematikan daripada leluhur adat istiadat, kemudian masalah kultur segala macam. Tetapi kultur ini pun juga harus mengikuti sebuah perkembangan zaman sehingga pembangunan ini akan menjadi manfaat dan menjadi ideal. Oke, menurut saya begitu. Sudah pasti ketika itu dikembangkan segala industri pariwisatanya, tidak juga bisa kita hindarkan produksi limbah yang akan diakibatkan oleh itu kan, berkaitan dengan pengelolaan air ke industri-industri yang lainnya yang berkaitan dengan itu. Lalu sudah tadi dikaji secara mendalam tentang pengelolaan limbah sehingga tidak semakin berdampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Ini menarik ini, karena kalau memang sebuah kajian pembangunan itu memang idealnya harus ada kajian menyeluruh. Salah satu yang kami ikhtiarkan di Kompolnas ini memang saya sebagai salah satu peneliti, dan secara khusus saya mendapatkan tugas menulis penelitian secara khusus di Danau Toba. Saya mendapatkan data lengkap dari Bappenas. Pembangunan jangka panjang kira-kira 20 tahun ke depan, pembangunan ini kayak apa? Kira-kira itu sudah ada setting secara garis besar. Dan kemudian saya mendapatkan data juga dari PUPR. Bagaimana pembangunan infrastruktur di dalam kawasan ini. Nah, ini menarik menurut saya. Semua sistem pembangunan ini harus berbasis kajian. Kalau kemudian ini siapapun presidennya, kalau kemudian ini tetap berjalan sebagaimana kajian yang telah direncanakan dengan sangat baik oleh Bappenas dan oleh yang lain-lain. Saya salah satu peneliti di Kompolnas sekaligus anggota Komisi Kepolisian Nasional juga ikut merekomendasikan terkait masalah sistem pola pengamanan dan juga hal-hal yang disampaikan Bapak tadi, ya terkait masalah limbah segala macam itu dalam kurun waktu yang pada waktu tertentu pasti itu akan berdampak ke sana. Tetapi ini jangka agak panjang ke sana. Untuk saat ini yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah bagaimana membangun kawasan ini agar aman dan nyaman. Aman dan nyaman, dan dibuktikan oleh Bapak Kapolda. Saat ini beliau bukan hanya sekedar membentuk Kasat Pam Opfit di seluruh wilayah Polres, tetapi juga sudah merencanakan bagaimana perilaku dan sikap ataupun layanan-layanan yang dilakukan oleh kepolisian pariwisata. Jadi kepolisian pariwisata akan diberi bekal terhadap masalah bagaimana mensikapi dengan objek pariwisata, sehingga kepolisian khusus terkait masalah pariwisata, ilmu-ilmu kepariwisataan juga dibekali. Bagaimana polisi-polisi pariwisata juga dikembangkan dengan basis bahasa Inggris juga harus dikuasai juga. Ini sudah melangkah ke sana. Ini sudah ada jenjang-jenjang yang sudah direncanakan oleh Kapolda juga dan jajaran. Karena dari kami, terutama kita yang orang Sumatera Utara, terutama saya sendiri beberapa kali berkunjung dari sejak saya kecil yang sudah selalu berkunjung ke objek wisata Danau Toba. Ada pergeseran kondisi yang sangat signifikan dari sejak dulu kita kecil sampai sekarang. Yang akhir-akhir ini, pertama adalah kondisi udara. Kalau dulu, beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih kecil atau remaja, itu kondisi udaranya sangat sejuk. Sehingga ketika kita berbicara di sana itu dari mulut kita akan keluar asap. Nah, saat ini ketika kita datang berkunjung ke sana itu sudah berubah.
pada malam hari pun kita tidak lagi merasakan dingin. Bahkan di dalam ruangan hotel kita itu sudah tidak terasa begitu dingin. Nah itu. Yang keduanya adalah kondisi air. Juga sudah sampai berubah. Kalau dulu kita kecil kita tahunya Danau Toba itu berair biru. Jernih. Jernih, segar gitu. Tapi sekarang sudah jauh berubah. Nah, mungkin itu diakibatkan beberapa faktor. Pohon-pohon, hutan-hutan. Apa upayanya untuk ini juga mempertahankan kondisi yang sudah banyak bergeser ini? Justru memang setiap masa pasti ada tokohnya. Dan setiap tokoh pasti memiliki masanya. Mungkin dalam konteks ini adalah pembangunan Danau Toba dengan berbagai macam permasalahan dan problematika alam dan yang lain-lainnya, tentunya dibutuhkan kebijakan-kebijakan oleh tokoh-tokoh dari pemerintah daerah, dari semua stakeholder terkait ini untuk ikut sama-sama merawat. Karena ini saya melihat di sini kan sudah ada misalkan McDonald. Itu perusahaan dari asing yang sudah masuk wilayah sini. Itu ke depan pelan-pelan ini pasti ada produk-produk yang dari luar yang juga ikut berpartisipasi untuk di dalam konteks menu makanan segala macam. Sehingga kultur masyarakat pun setempat ini juga harus mengikuti zaman, mengikuti dari kulturnya, dari adatnya, dari adat istiadatnya segala macam, sehingga diberikan ruang semua orang yang masuk di sini, baik orang-orang dalam negeri maupun wisatawan luar negeri itu senyaman-nyaman mungkin tanpa menggeser orang yang ada di sini. Bagaimana caranya gitu? Itu harus kepentingan semua pihak. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus. Terima pasti kami dan masyarakat sangat mendukung. Mau siapapun nanti ganti pemimpinnya, tapi program yang sudah baik dan sudah dimulai ini dapat dilanjutkan. Ya, mudah-mudahan begitu karena memang sudah ada kajian. Itu titik pangkalnya di situ. Kalau sudah ada kajian, biasanya kebijakan itu akan lebih baik dilanjutkan. Satu lagi Gus, hal yang harus mendapat perhatian lebih, terutama di Sumatera Utara ini adalah tentang narkoba. Karena data terakhir kita dengar itu dari 3,9 juta pengguna narkoba, 1,3-nya itu ada di Sumatera Utara loh Gus. Iya. 1,3-nya itu kata di Sumatera Utara ya Gus. Berarti kan memang Sumatera Utara darurat yang mana provinsi yang lain. Dari Kompolnas sendiri nih, sejauh mana Gus perhatiannya terhadap narkoba di Sumatera Utara? Terima kasih. Dari Kompolnas itu setiap tahun ada satu kajian itu dihasilkan dari riset-riset. Dan untuk kaitan masalah penyalahgunaan narkotika ataupun peredarannya segala macam itu salah satunya adalah kajian yang ditulis secara khusus oleh Pak Beni Mamoto. Itu bagaimana peredaran narkoba agar itu diminimalisir di Indonesia. Bagaimana jangan sampai nanti generasi-generasi Indonesia ke depan ini justru kena dampak akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, oleh karenanya salah satu hal yang menurut saya masih sangat konsisten yang dijalankan oleh Bapak Kapolri dengan program Polri Presisi, salah satu diantaranya adalah bagaimana penyalahgunaan narkoba dan peredarannya ini benar-benar diperhatikan dan diminimalisir peredaran di Indonesia. Salah satunya memang di Sumatera. Di sisi yang lain, tempo hari itu ada tim percepatan reformasi hukum yang digagas oleh Pak Mahfud MD yang juga selaku Ketua Kompolnas juga membuat sebuah kebijakan menerbitkan tim dan hasil rekomendasinya sudah disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu satu diantaranya adalah memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden untuk agar Bapak Presiden memberikan grasi terhadap korban penyalahguna peredaran narkotika dan obat-obat terlarang lainnya ini yang sekarang ini banyak sekali masuk di dalam rutan dan lapas. Sehingga ini over capacity lapas ini bisa dihindari dengan konsep kalau kemudian rekan-rekan yang korban penyalahgunaan peredaran narkoba ini kemudian disikapi divonis di pengadilan dan kemudian di penjara, itu berapa banyak orang-orang yang di penjara itu justru itu adalah
akibat daripada korban penyalahgunaan peredaran narkotika. Sehingga bukan hanya over capacity lapas, tetapi mereka justru pada belajar di situ bukan hanya ahli, malah juga semakin ahli, malah semakin menjadi kira-kira itu. Ini ada sikap-sikap seperti itu. Tadi Gus, beberapa hari yang lalu, kurang lebih mungkin 2 minggu yang lalu, saya ada mendapat aduan dari kelompok masyarakat yang ada di daerah saya, dekat tempat tinggal saya, dengan perangkat desanya atau tokoh masyarakatnya, mengadakan perihal tentang perkembangan peredaran narkoba dan korban-korban penggunaan narkoba di kampung. Alhamdulillah masyarakatnya memang sudah itu Pak. Untuk bisa langsung ketemu dengan Bapak BNN, Kepala BNN Sumatera Utara ya, Pak Jenderal, dan akhirnya kita ketemu. Mereka menyampaikan unek-uneknya bahwa beberapa hal kendala upaya masyarakat untuk mencegah itu adalah justru adanya kerjasama oknum atau apa namanya backing dari aparat awal. Nah, sehingga itulah tantangan terbesar, salah satu terbesar dari masyarakat ketika mereka ingin menegakkan atau melakukan pencegahan terhadap itu. Nah, itu ya makanya ini dalam program penanggulangan peredaran narkotika ini itu sebaiknya memang dilaksanakan dari hulu sampai hilir, dari bagaimana pencegahannya dan kemudian bagaimana dampaknya ketika seseorang itu sudah kecanduan. Sehingga kemarin saya juga berdiskusi sama Pak Beni Mamoto karena memang beliau pakar di bidang masalah penanggulangan narkotika. Kemudian saya saat itu pernah punya teman, rekan, salah satunya adalah Bupati di Blora. Saya menyampaikan kepada Bapak Bupati agar dikerjasamakan dengan Polres Blora. Alhamdulillah sudah ketemu Pak Bupatinya, ketemu Polres Bloranya dalam rangka untuk membuat sebuah rumah, semacam rumah edukasi anti narkoba. Rumah edukasi bahaya peredaran narkoba. Nah, itu diperuntukkan oleh generasi-generasi bangsa, jadi ada semacam kayak rumah khusus, semacam teater gitu. Kemudian di situ ada film-film yang menggambarkan dampaknya seseorang ketika sudah mengalami efek daripada penyalahgunaan narkoba, kemudian pengaruh kepada psikologisnya, pengaruh kepada perilakunya, segala macam, itu diperlihatkan kepada siswa-siswa SD, SMP, SMA, segala macam. Nah, itu untuk menghindari praktek-praktek orang tergiur terhadap masalah di lingkungan narkoba, sehingga orang begitu masyarakat kecil melihat itu, oh berarti bahaya sekali kalau nanti saya konsumsi narkoba, nanti 5 tahun kemudian nanti ada jaringan otak saya yang kemudian terputus segala macam, ada secara riset diperlihatkan secara utuh. Itu kalau kemudian dilakukan rumah edukasi anti narkoba atau semacam rumah edukasi bahaya peredaran narkoba di lingkungan wilayah Polda Sumatera, khususnya Sumatera Utara, misalkan dikerjasamakan kepada sekolah-sekolah yang baik SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Menurut saya ini sebagai bagian ikhtiar untuk meredam peredaran itu kepada basis-basis generasi milenial terutama di wilayah khusus ini. Saya berharap itu. Ya. Kalau itu diupayakan tentunya paten kali itu orang Medan bilang ini bagus. Paten kali itu bagus tadi. Coba lagi kan jadi pertanyaan. Anggarannya dari mana nih kan gitu kan? Karena ketika kita nanti kita coba diskusi dengan Kepala BNN, Bapak Jenderal, dia punya komitmen untuk memberantasan. Tapi kendala daripada kita di Indonesia, terutama di Pemda juga, itu adalah pendanaan dari program-program yang akan dicanangkan. Nah, memang kalau kita lihat juga, khusus untuk penanggulangan narkoba ini kan masih kecil kali. Kenapa begitu kecil? Sementara kita tahu sadar bahwasanya narkoba ini kan musuh yang luar biasa. Betul, ya. Lalu apa dorongan? Apakah Kompolnas itu sendiri sudah mendorong? Oh, kalau secara itu malah justru saya sebagai salah satu anggota Kompolnas saat pertama kali Pak Kapolri hadir di Kompolnas, itu seluruh anggota Kompolnas diminta untuk pendapatnya, masukan secara khusus, saran-saran yang ditulis secara khusus. Kemudian pada saat saya ditanya oleh Bapak Kapolri, saya menyampaikan titip 3 hal Pak Kapolri. Selama Bapak Kapolri
menjadi Kapolri agar menjaga teritorial NKRI dan Harkamtibmas di dalamnya, jangan sampai ada masyarakat, konflik dengan masyarakat tidak terselesaikan, harus secepatnya diselesaikan. Itu saya titip yang pertama, untuk menjaga Harkamtibmas di seluruh wilayah tanah air. Dan termasuk jangan sampai ada pulau-pulau terluar ini kemudian dianggap ataupun kita tidak bisa menjaga, kira-kira begitu. Harus menjaga teritorial wilayah NKRI termasuk pulau-pulau terluar, termasuk di dalamnya terkait masalah Harkamtibmas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya titip juga jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi kebangsaan kita, mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Kelompok-kelompok ini harus benar-benar diantisipasi perkembangannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait masalah tema ini. Saya menyampaikan secara khusus terkait masalah penanganan narkoba. Ini sudah saya titipkan secara khusus kepada Bapak Kapolri. Dan saya lihat, saya pantau perkembangan selama 2-3 tahun ini, beliau benar-benar memprioritaskan masalah penanganan peredaran narkoba ini. Karena memang sangat sulit sekali memang metode bagaimana menangkal peredaran narkoba ini, karena kita tahu bahwa wilayah-wilayah perbatasan kita di semua wilayah NKRI ini sarplasnya kepolisian masih sangat minim. Kemudian Polairut anggaran-anggarannya juga masih sangat minim. Kemudian personelnya yang ditempatkan di wilayah perbatasan itu juga sangat minim. Sehingga kami juga mendorong penguatan di wilayah perbatasan, baik anggota, baik sarana prasarana, baik kompetensinya dan segala macamnya, dan anggarannya juga diperkuat. Sehingga untuk menghadirkan jangan sampai ada kejahatan-kejahatan yang dari luar negeri itu masuk di wilayah NKRI. Satu di antaranya adalah narkoba. Jadi ini harus benar-benar dijaga. Dan insya Allah secara pelan-pelan kami selalu membersamai dan bersama dengan Polri, kami sering berdiskusi dan hal-hal tema seperti ini. Dan salah satunya adalah di Polda Sumatera Utara, ketika saya hadir dengan Pak Panca, saat itu sudah saya titipkan hal yang sama secara khusus di wilayah ini. Dan kemudian ketika kami kemarin berkunjung kepada Bapak Kapolda yang sekarang ini, juga saya titipkan hal-hal yang positif yang pernah dijalankan oleh Pak Panca, Kapolda sebelumnya, agar terus-menerus untuk dikembangkan dan dilanjutkan. Saya sudah titip masalah ini juga. Oke, terima kasih Gus. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini dan harapan himbauan dari Gus tadi didengar juga, tentunya pemegang amanah ya untuk bisa melakukan penegakan pencegahan utama kan Gus. Dan yang sekaligus untuk penanganan korban narkoba yang sudah ada. Oke, terima kasih. Itu tadi obrolan kita, sahabat Orbit semuanya, bersama Gus Dawam, salah satu komisioner dari Kompolnas, berkaitan dengan destinasi wisata di Danau Toba dan bagaimana penanggulangan narkoba di Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk semua penonton kita hari ini. Atau labu yang bertugas di siang hari ini, ucapkan selamat siang, selamat menyaksikan, dan terima kasih. Jangan lupa dukung terus Orbit atau Medan Orbit Official atau YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Jumat Juah. Salam presisi. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.